Oke, sorry ya, tadi karena kendala teknik ya, listrik mati tiba-tiba dan jaringan internetnya error ya. Sekarang Pak Bibit sambung lagi ya, sambil break tadi di session yang pertama. Sekarang di session yang kedua, saya akan lanjutkan lagi yang tadi pertanyaannya William ya. Kalau kita akrab dengan tamu gimana? Tidak apa-apa, selama keakraban itu masih ada batasnya ya. Kemudian kalau sudah di luar jam kerja, misalkan Anda diajak kemana, jalan-jalan atau apa, karena sudah akrab, mau ngerokok bareng, mau minum bareng, itu bebas. Tapi jangan sampai nanti kalau Anda pas tamunya datang ke restoran di hotel, Anda disuruh makan, ikut makan, jangan. Ya, tetap Anda menjaga yang namanya attitude-nya atau kita masih menganggap dianya sebagai customer kita. Gitu William ya. Ya, Oke. Pak. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Mengenai taking order mungkin? Karena tadi sudah mengenai grooming, peralatan, sequence of service ini tadi William tanya mengenai bagaimana kalau kita akrab dengan tamu. Kalau mau bertanya mengenai sequence of service, silakan. Mulai taking order atau mungkin masalah makanan, monggo silakan. Ya, ayo tak tunggu. Sebelum kita lanjut lagi. Kalau tidak ada, Pak Wipit yang bertanya nanti. Syukur kalau ada yang banyak yang bertanya, malah Pak Wipit tidak jadi tanya. Pak, kalau di hotel itu, kalau menurut service of sequence itu kita melayani customer itu satu waiter satu customer atau kita fleksibel, Pak? Maksudnya kita melayani dia dari datang sampai pulang atau kita bisa melayani customer yang lain juga? Begini, oke, cukup William. Nah, batasan untuk kita melayani tamu, kita ngomong alakat dulu. Kemampuan alakat dalam satu kali datang, kemampuan waiter itu minimal 10 customer, maksimal 15 customer. Jangan dilebihin daripada nanti terjadi masalah. Nah, ya. Kemampuan kita untuk melakukan alakat, tamu yang pesan, bayar sendiri, dan kita harus mengeluarkan makanan, minimal 10 orang. Maksimal 15 orang. Nanti kalau sudah melebihi itu terjadi human error. Kesalahan di manusianya. Pasti ada yang sesuatu terlewat atau mungkin sesuatu yang tidak baik disajikan karena keterlambatan atau apa. Batasannya segitu. Kalau kita ngomong grup ya, waiter satu harus bisa menghandle kisaran 25 orang. Karena apa? Tidak menyangkut urusan mengeluarkan satu persatu makanan. Kalau yang namanya grup buffet, aman. Kita hanya di mana sih? Di clear up peralatan saja. Penambahan makanan, clear up makanan, membersihkan meja, dusting. Nah, jadi bisa dijadikan tolak ukur. Kalau misalkan satu waiter bisa mengatasi antara 25 sampai 30 pack, tinggal ngalihkan saja. Kalau misalkan ada tamu 100 pack, kita butuh 3 waiter cukup untuk menghandle tamu 100 pack dengan buffet service. Kalau orang 100 pack alakat dikerjakan 3 orang, kejat-kejat waiternya ya. Nah, ya, bisa semaput juga ya. Jadi kalau batasannya, kalau alakat waiter itu 10 sampai dengan 15 saja cukup. Dan apakah harus dilayani itu terus? Tidak, kan tamu selalu bergonta-ganti. Selesai makan, ganti, kita kerjakan lagi selalu seperti itu. William ya. Oke William, ada pertanyaan lagi? Berarti di sleep order kalau loncat-loncat nggak masalah kan, Pak? Oh, ini masalah penulisan sleep order.
Sleep order Iya, itu, kalau sleep order, kalau kita ngomong ala carte, sleep order, itu sleep order loncat-loncat nomornya enggak apa-apa, karena kan sleep order itu satu, kadang dipakai oleh Majesty, ya, Big Star dipakai oleh si Muhammad, ya, bisa dipakai oleh Rizky. Nah, sleep order itu kan satu tapi dipakai banyak orang. Tapi bill-nya kan cuma satu. Meskipun nomornya loncat, tapi di loncatannya itu kan pasti yang pakai ada apa? Majesty. Nanti akuntan mengurutnya di situ. Misalkan slip order 1001 di William, 1002 di Majesty, 1003 di Muhammad, 1004 William nambah lagi. Nah, berarti yang punyanya slip ordernya William berapa? 1001 dan 100 berapa William? 4. Nah, tapi yang namanya urutannya slip order kan tetap nomornya berurutan. Yang 2 di Majesty, yang 3 di Muhammad, tapi nanti bill-nya beda. Karena William tamunya beda, jadi bill-nya satu beda. Sendiri punya William. Yang slip order nomor 2 punyanya Majesty sendiri. Yang slip nomor 3 punyanya Muhammad sendiri. Jadi slip order betul bisa loncat-loncat. Ya nomornya. Tapi selalu masih berurutan. Yang bahaya itu apa? Di William di 104, di Majesty, misalkan, Majesty itu nomornya enggak ada, hilang. Nah, itu yang nanti ditanyakan sama marketing. Kok ada sobekan, tapi nomornya kok hilang? Kemana ini? Waiter yang ada di saat itu harus bertanggung jawab. Karena apa? Setelah 1001, 1002 hilang. 1003 ada, 1004 ada. Nah, si akunting nanti akan mengecek yang 1002 kemana. Seperti itu. Ya, betul William? Pertanyaannya bagus. Jadi, yang namanya slip order bisa loncat-loncat. Tapi nomornya tetap berurutan. Yang menjadi pertanyaannya kenapa kalau nanti sampai hilang, berarti tanggung jawabnya waiternya. Sama tim yang bertugas saat itu. Gitu William ya. Ada lagi pertanyaan? Iya, Pak. Silakan. Pak, Siapa ini? Pak, Ika mau loncat. Ika, oke Ika. Apa Ika? Ika mau loncat ke room service. Kemarin belum sempat nanya. Itu Iya. room service itu biasanya dilakukan oleh cewek atau cowok sih, Pak? Soalnya kadang kelihatannya sih banyak yang cowok. Kira-kira kalau cewek itu bagiannya apa? Nah, Ataukah sama atau gimana? Ya. Makasih. Oke. Idealnya, Ika, idealnya yang ngantar ke kamar sih lebih baik cowok. Tapi yang nggak menutup kemungkinan cewek pun bisa. Karena apa? Bila sekarang pemesanan room service ada yang tidak bawa tray, Ika. Pakai apa? Pakai troli. Jadi di situ waiter atau waitress tidak akan merasa capek karena apa? Di situ ini saya ngomong untuk yang sistem hotelnya atau restorannya, building bangunannya tidak ada yang cottage gitu loh ya. Kalau cottage itu bawa troli tumpah semua. Kalau yang namanya building, kita dari lantai 1 bawa troli, misalkan restorannya di lantai 1, kitchennya di lantai 1, kemudian kita antar ke lantai 3, kamar lantai 3. Kita kan cuma bawa troli, kita masuk ke lift, langsung lantai 4, antar ke tamu. Tidak ada yang capek. Kecuali kayak hotel di daerah Batu, karena di sini lebih mengandalkan venue, kita lebih banyak cottage, disitulah kita harus pakai tray. Kasihan kalau cewek yang ngantar. Jauh, capek juga. Belum nanti resiko jatuh karena medan. Tapi kalau kita hotelnya atau restorannya sudah disetting building, jadi tidak ada tanjakan-tanjakan, tidak ada istilahnya jalan yang sulit, kita cukup bawa troli, saya pikir tidak apa-apa. Seorang cewek
mengirimkan makanan ke room service. Tapi idealnya lebih baik apa? Cowok yang mengirim, ceweknya yang jadi apa? Kasir, karena cewek lebih teliti. Seperti itu ya Ika ya. Oke, ada yang bertanya lain? Pak, siap. Oke, silakan ayo. Sekarang menginjak ke room service. Tadi ada yang Ika tanya room service. Sequence of service sudah cukup? Tidak ada yang bertanya? Sequence of service. Tidak ada? Oke. Siapa? Oke. Ada pertanyaan? Pak, setiap waktu kah ada jam makannya masing-masing? Kalau pada saat jam istirahat atau jam makan kita, terus ada tamu yang datang, apakah harus tetap melayani tamu atau apa, Pak? Oke, pertanyaannya misalnya jam istirahat kalau misalkan kita di restoran. Karena jam istirahat kita biasanya ketemu dengan jam makan mereka. Ya, kita selaku orang FB, Pak Pipit juga orang FB, ya. Jadi yang namanya makan kita harus fleksibel. Dalam arti fleksibel begini. Kalau memang jadwalnya jam makan, kalau misalkan masih bisa bergantian karena tamunya tidak terlalu ramai, bisa gantian. Tapi misalkan tamunya ramai, waktunya jam makan, jangan ditinggal dulu. Kita selesaikan dulu sama tim. Setelah kira-kira nanti tamu sudah mulai agak berkurang, agak nyantai, baru kita gantian makan. Jadi jam istirahat itu kalau orang FB itu kadang malah molor. Yang biasanya jam makan karyawan kalau housekeeping, departemen lain, itu ke kantin karyawan itu kisaran jam 12 sampai jam 1. Tapi kalau di tempat kerja saya, ya, di hotel-hotel lain mungkin harus ada fleksibelnya. Misalkan jam makan siang mulai jam 12 sampai dengan jam 3 sore. Itu supaya apa sih? Supaya mereka-mereka yang masih handle tamu, supaya apa? Pada waktu makan tidak ditutup kantinnya. Seperti itu ya, Lia. Jadi opsinya bisa bergantian. Yang kedua, kita harus saling menyadari. Jangan pas kondisi ruame kita tinggal makan. Ya, nanti efeknya apa? Efeknya komplain. Karena yang layani kurang. Itu Lia. Oke, ada yang bertanya lagi? Silakan. Nah, sekarang sequence of service, Pak Bibi tanya, misalkan tamu datang, ya, kemudian pesan makan, kita wajib mengasih air putih atau tidak? Ayo, Wajib. Wajib. Oke. Saya jawab seperti ini. Nanti jangan kaget juga kalau misalkan restoran itu memang harus memberi revenue yang tinggi. Dalam arti seperti ini. Kita nanti lihat di mana posisi kita bekerja. Kalau tamu grup, tamu misalkan itu buffet, itu wajib air putih memang harus ada. Karena itu sudah include, sudah termasuk. Nah, tapi kalau yang tamu à la carte itu tergantung apa? Tergantung aturan yang ada di restoran itu. Kalau tidak menyiapkan air putih berarti kita siap dengan apa? Menjual beverage-nya, minumannya.
mungkin Pak, mineral water-nya Pak. Nah, seperti itu. Jadi ada yang memang bayar, ada yang memang tidak. Ada juga yang memang orang tamu ala carte, kalau dia makan kita kasih air putih pun itu juga ada. Makanya nanti masalah air putih, nanti Anda harus tanya kebijakan yang ada di restoran Anda. Makanya Pak Bibit bilang, nggak harus saklek. Nanti jangan bilang, Pak, kemarin saya dikasih training, nggak boleh Pak dikasih air putih. Terus nanti ada yang bilang, Pak, kemarin saya dikasih training, boleh Pak dikasih air putih. Itu nanti kebijakan dari apa? Masing-masing tempat Anda bekerja. Kalau ingin mendapatkan beverage-nya laku, biasanya dia tidak kasih air mineral. Air mineral disuruh beli. Atau dia beli jus, beli soft drink, nah akhirnya larinya ke sana. Kalau sudah kita tamunya makan, kita kasih air putih, akhirnya apa? Dia pun juga tidak beli minuman, beverage. Akhirnya cuma minum air putih saja. Tapi kalau memang restoran itu aturannya, kalau ada tamu makan free air putih, ya harus Anda lakukan. Itu fleksibel. Ya, oke. Jadi tadi jawabannya tidak harus. Kalau yang harus itu yang apa? Yang buffet service. Yang pelayanan prasmanan itu wajib. Karena apa? Air putih itu sudah include di situ, sudah termasuk air putih, dessert, main course, appetizer itu sudah include. Yang Pak Bibit bilang tadi, kalau misalkan squad of service-nya jalan, kita di a la carte-nya. Ya, ada pertanyaan lagi, silakan. Ayo. Kalau tidak ada squad of service, lanjut untuk room service. Materi kita yang kemarin yang terakhir. Room service, ada yang bertanya? Room service. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Pak, saya mau tanya. Mbak Susi, ya. Nah, yang di room service itu kan. Nah, kalau kan kita udah ngecek barangnya sesuai yang di note toh. Terus habis itu kan ditelepon. Nah, kenapa kita ngeceknya nggak waktu di tempat aja, waktu yang kita mau ngambil barangnya di situ. Jadi biar sekalian langsung bisa tanya ke orangnya gitu loh, Pak. Sebentar, diulang lagi. Maksudnya tanya apa ini? Tamunya tanya gimana? Pak Bibit kurang paham ini, coba diulang lagi. Kan kita ngambil barang toh, yang ngambil barang apa ini maksudnya? Ngambil pesanan? maksudnya habis setelah makan. Kalau misalkan orangnya ya clear up, orangnya misalkan tidak nggak memperbolehkan kita buat masuk, kan barangnya taruh di luar pintu. Iya. Terus waktu kita ngambil, kan kembali ke tempat kan kita ngecek barangnya atau sesuai catatan kita barang apa aja yang keluar. Ya. Ya. Nah, kenapa ngeceknya waktu nggak di tempat yang di hotel itu, maksudnya di ruangan yang ditempati customer itu, biar sekalian gitu loh Pak. Kalau misal barangnya ada yang kurang kan kita bisa ketuk pintu terus tanya langsung daripada lewat telepon gitu loh, kan bolak-balik toh. Oke, saya jawab Pak Justi ya. Kita ada istilah etika juga, Pak Justi. Etika itu di mana tamu juga kadang tidak boleh atau tidak mau diganggu. Resikonya apa? Resikonya kemarin juga ada yang namanya don't disturb. Tulisan don't disturb yang ditempelkan di pintu, itu lebih hati-hati lagi. Kalau ada tulisan don't disturb, jangan sekali-kali mengetuk atau mengganggu tamu. Tamu tidak mau diganggu. Kalau kasusnya misalkan itu barang sudah taruh di luar, tidak apa-apa, Majesty. Jangan kita mengetuk lagi. Malah mengganggu kenyamanan tamu. Kita lebih sopan kalau apa? Via telepon. Ya, jadi supaya tamu tidak membukakan pintu lagi, ngecek barang di situ. Kita nanti teleponnya juga dalam kata-kata yang sopan juga. Mohon maaf Bapak Ibu,
tadi untuk kelirapan yang ditaruh di luar masih kurang cutlery-nya, dinner spoon-nya, Ibu. Mungkin apakah masih tertinggal di dalam? Oh iya, Mbak, masih tertinggal di dalam. Oh iya, Ibu, biarin saja. Nanti, kalau nanti pada waktu Ibu sudah check out, barangnya saya ambil. Jangan sekali langsung diambil, jangan. Nggak ganggu tamu, buka pintu lagi, nutup pintu lagi. Jangan. Intinya apa? Pengecekan itu kalau bisa dilakukan di restoran saja. Listnya dilihat. Oh, gini. Nah, nanti misalkan Anda ngubungin ke room service, ke kamar kok nggak diangkat, nggak mungkin orangnya sibuk atau keluar, Anda titip pesennya kemana yuk? Ke front office. Seperti HK juga. HK nanti kalau pada waktu tamu mau check out itu dicek barangnya. Wah, handuk saya hilang, langsung lapornya ke room service, ke front office. Langsung telepon front office, Mbak, handuk saya nggak ada. Ya, atau mungkin ini biasanya kalau di room service itu di kamar itu ada minibar itu kulkas yang isinya minuman, di situ pun akan dicek oleh pihak housekeeping dia mengkonsumsi apa, jadi nanti totalannya di belakang. Nah, gitu Majesty ya. Jadi jangan karena barangnya sudah di luar, pas Anda room inspeksi keliling ngambil barangnya tadi, loh kok enggak ada, langsung diketok, jangan ya. Kita balik aja dulu ke restoran, ditelepon dengan nada yang baik. Gitu Majesty ya. Jadi bukan masalah kita harus ambil cepatnya, ambil baiknya, jangan. Kita ambil nyamannya tamu. Supaya apa? Supaya tamu tidak terganggu. Siapa tahu sama pas Anda ketok orangnya lagi apa? Istirahat. Kaget. Nah, seperti itu Majesty ya. Oke, bagus. Terima kasih, Majesty. Lainnya? Ya, Pak, makasih. Yuk. Masih 5 menit? Pak, Hmm. Ika. Ya, Ika. Gimana, Ika? Ini Pak, room service itu harus stay 24 jam gitu kerjanya. Apa gimana? Kalau biasanya, kalau yang restoran itu biasanya hanya 24 jam. Tapi kalau yang room service itu biasanya sampai 24 jam biasanya. Tapi saya pernah menginap di sebuah hotel, itu semua tergantung kebijakan kok, Ika. Saya pernah menginap di sebuah hotel, di jam-jam tertentu saja room service itu buka. Karena apa? Keterbatasan tenaga. Misalkan seperti ini, siapa tadi? Ika ya? Ika. Restoran room service buka mulai dari jam, misalkan. Ada yang pesan itu mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11. Mereka close lagi. Karena apa? Mereka menyiapkan makan pagi, makan siang, makan malam. Itu kalau memang untuk restoran tertentu untuk penghematan tenaga. Karena percuma kita buka room service karena tamunya mau makan apa? Makan buffet. Sia-sia juga mungkin pemikiran mereka. Jadi di jam-jam tertentu room service itu buka, ada juga kemarin seperti itu. Ada juga yang room service sampai dengan 24 jam. Karena apa? Mereka merasa tercover. Saya bisa ngelayanin produk saya sama shift waiter saya yang malam bisa melayani room service. Gitu ya Ika ya. Jadi untuk jam kerja itu ada dua. Ada memang pembatasan jam untuk room service, ada juga yang 24 jam. Gitu Ika ya. Bukan nanti Ika yang malam masuk malam room service. Wah, bahaya kalau Ika masuk malam ya room service. Nah, biar si Muhammad atau si ya. Nah, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Nah, kalau tidak ada, ya kita nanti ketemu di hari Senin. Tolong ya, yang aktif ini hadir semua ya, supaya nanti Pak Bibit dan Kak Yosi, Kak Fania, Bu Yuli, ya
merasa bangga karena apa? Ternyata kalian itu benar-benar dan sungguh-sungguh pengen belajar, pengen mendapatkan sertifikat. Pak Bibit dan The Chef hanya sebatas membekali, ya, yang namanya ilmu itu tidak akan ada habisnya. Nah, siapa tahu ilmu yang kita sampaikan di The Chef ini melalui program PKK berguna buat adik-adikku sekalian, dapat pekerjaan ya di masa pandemi ini. Nanti setelah masa segera pandemi berakhir, insya Allah nanti segera nanti Anda untuk melamar pekerjaan di sebuah hotel atau mungkin di resto ya. Nah, dengan bekal ini mungkin insya Allah berkenan buat adik-adikku semuanya ya. Oke, kita ketemu nanti di hari Senin dan Selasa dengan Pak Bibit masih di materi FB. Kita langsung praktek bagaimana Pak cara melipat napkin Pak. Minimal satu waiter harus bisa melipat 5 jenis napkin. Pak Bibit bisa 10 lebih, nanti 5 saja sudah bisa bagus. Pak, bagaimana setup nanti sekalian, saya ajarin. Bagaimana cara bawa tray, Pak? Saya ajarin. Nanti semua bawa tray jalan, keliling. Saya lihat keseimbangan tangannya gimana. Ya. Nah, setelah itu baru di hari Selasanya kita role play. Siapa yang jadi tamu, siapa yang jadi kasir, siapa yang jadi waiter, siapa yang jadi produknya. Ya. Oke. Itu aja ya, kalau tidak ada pertanyaan, cukup? Iya Pak, terima kasih. Oke, kalau cukup Pak Bibit akhirin ya. Jaga kesehatan, persiapkan diri untuk di hari Senin. Untuk besok masih jam Kak Fania dengan bahasa Inggrisnya ya, Rabu Kamis. Baru break di Jumat, Sabtu, Minggu. Anda persiapkan untuk kita ketemu di hari Senin. Ya, oke, terima kasih. Selamat pagi. Dadah.